Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil. Beta ingat tempo itu, si mama gendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi buju-buju lah sampai besar begini. Beta sing lupa mama. Mungkin jadi tanda tanya besar ya. Ketika ditanya, Mbak dari mana? Saya dari Ambon. Kok mukanya putih? Saya memang bukan besar dan lahir di Ambon, tapi saya menikah dengan orang Ambon dan saya tinggal di Ambon sudah 14 tahun. Dikenalkan, saya dengan dia owner dari Mesehat Cempaka. Dulu saya kerja di perusahaan Korea, saya jadi manajer di tour and travel. Ketika di Ambon, itu tidak banyak pilihan. Jadi saya mau makan apa itu kadang tidak ada. Awal 2010 saya ada di Ambon itu kan masih terbatas. Gimana saya mau makan sesuatu yang enak, ya saya harus belajar. Sampai saya beli semua buku-buku. Nah, lucunya kadang resepnya bagus, tapi bahan bakunya tidak ada. Nah, dari situ saya mulai belajar memasak. Saya coba-coba di sini. Kita punya 2 anak di sini, kebetulan anak-anak saya suka makan mie, jadi kita bikin mie awalnya sih buat keluarga. Jadi makanya kita bikin dari sagu. Kenapa pilih sagu? Karena di Maluku sagu berlimpah gitu. Sayang ya kalau tidak dimanfaatkan seperti itu. Tadi tempat jauh kasih? Saya tahu apa tentang sagu. Kamu bukan orang Ambon, kamu tidak tahu apa-apa tentang sagu. Tapi dari situ saya belajar. Om, beta bisa lihat langsung kasih? Oke, kalau di hutan sagu Negeri Lutung ada 3 macam usi. Ini kalau ini sagu ihur usi ya. Sagu ihur itu akan berduri banyak? warna merah, iya. Dari situ saya belajar. Sebelum saya di Ambon, dulu saya di Papua. Pertama kali saya makan papeda, pertama kali saya tahu tentang sagu itu ada di Papua. Tidak hanya di situ, saya juga memberikan pelatihan di Riau, khususnya di Desa Merbau, itu di pedalaman dan prosesnya panjang. Jadi saya melihat proses orang mengolah sagu. Tidak hanya di Maluku, saya bisa melihat sagu dari Papua, sagu dari Riau, sagu di Kalimantan. Sagu di Maluku, sagu yang terbaik yang kita punya. Karena sumber mata airnya sangat bersih dan sangat jernih, sehingga sagu kita sangat berkualitas. Di Lutung dan juga mungkin kebanyakan di Maluku, kita ini memang memiliki sebuah budaya cara kita hidup karena biasanya datarannya itu adalah pantai dan gunung. Nah, sehingga dengan alamnya 6 bulan biasanya lautnya itu adalah tinggi, maka pada masa itu masyarakat akan naik ke dusun atau kebunnya untuk bercocok tanam. Nah, 6 bulan pada saat lautnya tenang, barulah dia melaut. Nah, sehingga itu adalah mekanisme bagaimana masyarakat di sini itu hidup. Kalau kita lihat pohon sagu, mungkin yang seperti yang kita saksikan ini berduri, begitu ya. Cara untuk dia mengamankan dirinya, membuat kesan orang untuk tidak mendekat. Kalau dia makin besar,
kulitnya berubah menjadi coklat seperti itu. Tetapi pada saat kayunya itu dipotong atau dibedah, maka dalamnya itu putih, mensimbolisasikan tentang bagaimana orang Maluku. Ya, mungkin dari luarnya kelihatannya hitam, berduri, kita takut nih mendekat gitu ya. Tapi sebenarnya orangnya itu adalah hatinya bersih dan putih. Ini saling bertumbuh bersama, saling melindungi ya dengan adanya tadi duri dan lain sebagainya. Tetapi jangan lihat dari luarnya gitu ya, tapi lihatlah dari dalamnya. Setelah lulus SMA, lapangan pekerjaannya kan susah. Ya. Apa pilihannya? Terpaksa mesti kembali kepada pertanian untuk mengisi hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga. Yang namanya kami sebagai kepala keluarga, itu berarti kami bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak itu. Kalau saya dan teman saya, Bapak Da dan Bapak Yohanes itu petani yang melanjutkan pekerjaan orang tua. Jadi tidak semua petani sagu itu lahir dari hati nurani yang dalam. Jadi melihat dan mencontohkan teladan kebiasaan yang orang tetua dong turunkan bagi katong sebagai generasi yang berikutnya. Jadi artinya bahwa tidak hanya diberi secara verbal, tetapi mereka menunjukkan cara mengolah sagu secara tradisional dan bisa mengolahnya. Tradisi ini, kebiasaan dan budaya ini mesti dilanjutkan. Ini budaya yang diturunkan oleh leluhur dari lama. Oleh karena itu kalau di dalam keheningan hutan sagu ini, kedengaran kayak ada ritme-ritme tertentu. Karena di sana ada yang pukul, di sana ada yang tebang, di sana ada yang sementara bunyi air dan sebagainya. Dan itu menjadi suasana yang bisa diajak kepada semua orang. Ini loh, rutung pun kebiasaan seperti begini. Saya melihat langsung prosesnya dan itu tidak menggunakan bahan tambahan apapun. Dia hanya membutuhkan air. Sagu ini dasarnya lembut dan kenyal, jadi saya tidak perlu membutuhkan bahan tambahan lainnya. Jadi mie yang sesuai yang saya harapkan ya, bahan yang cocok dan mudah saya dapatkan ada di sekitar saya tanpa harus menunggu pengiriman jauh-jauh dari luar Ambon. Ya saya memilih sagu. Kenyalan, kelembutannya ya saya dapatkan dari sagu. Biasanya kita membuat mie, kalau menggunakan bahan baku lain itu kita butuh bahan penolong. Bahan pengenyal, bahan pelembut. Sedangkan ketika kita menggunakan bahan penolong, ketika dikonsumsi kontinu setiap hari, pasti kan ada efeknya. Kenapa saya memilih sagu ya? Karena sagu alami. Sagu itu sangat bermanfaat. Ini kan dikonsumsi karena untuk sehat ya. Dia low karbo, gluten free, dia tidak menggunakan genetik buatan, semuanya alami. Untuk anak-anak kita mengonsumsi lagi makanan-makanan yang tanpa pengawet-pengawet yang alami lah. Masa saya seorang ibu mau kasih racun ke anak saya? Kan tidak. Saya Febi Polnaya. Sekarang ini saya sebagai dosen di Fakultas Pertanian Universitas Patimura, lebih khususnya di jurusan Teknologi Hasil Pertanian.
Kalau kita bicarakan kandungan gizi dari sagu, sagu yang paling didominasi oleh karbohidrat. Ada sebagian kecil protein dan lemak, dan juga ada mineralnya. Karbohidratnya itu bisa berkisar sampai 80%. Di hasil penelitian saya menunjukkan bahwa sagu itu juga mengandung mineral fosfat. Jadi secara alami, kalau misalnya di lingkungan itu mengandung fosfat, maka secara alami dia akan masuk waktu penyerapan nutrisi, dia akan terperangkap di dalam pati sagu. Sagu juga mempunyai indeks glikemik yang tergolong rendah, sehingga kalau misalnya dikonsumsi oleh penderita diabetes itu relatif lebih aman ya, karena lonjakan glukosa yang masuk ke dalam darah itu berkurang. Selain itu, sagu sekarang ini juga dari sisi pati resisten. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pati sagu alami dia mempunyai sifat resistensi yang lumayan tinggi. Kalau dimodifikasi secara kimiawi, malahan kita bisa lebih meningkatkan sifat resistensi dari pati sagu. Nah, sifat resistensi inilah yang sangat menguntungkan bagi kesehatan. Dia akan masuk sampai ke usus halus. Biasanya di usus halus itu akan dirombak oleh enzim di dalam. Tetapi kalau resistensinya tinggi, maka si enzim itu tidak akan mampu untuk merombak pati. Bagian pati yang tidak dirombak, kemudian dia akan bergerak terus masuk ke usus besar, mengalami fermentasi di situ. Dan salah satu hasil fermentasinya yang biasanya disebut sebagai asam lemak rantai pendek. Dengan kondisi asam itulah yang membuat kondisi usus besar itu menjadi lebih sehat. Maluku itu terdiri dari pulau-pulau. Satu pulau satu ke pulau satu terhubung seperti di kota Ambon. Bagaimana yang ada di sekitar kita ya sagu gitu. Jadi kita coba memanfaatkan yang ada, coba inovasi dengan menggunakan sagu yang ada. Sagu banyak, tapi karena tidak setimpal dengan hasil kerjanya, jadi ketika awal-awal kita berbicara sama petani, misalnya, Om, saya mau beli sagu. Satu pohon itu dapat berapa tumang? Bisa dapat 20, 30, sampai 50 tumang, tergantung besar kecilnya pohon sagu itu. Nah, saya bilang, boleh po, Om, tebang satu pohon, nanti saya ambil. Itu juga nggak mudah, ada penolakan, ada Far apa, bicara saja mo gitu. Mungkin mereka terlalu banyak dikecewakan menurut saya ya, dari beberapa tempat yang saya datengin gitu. Nah, jadi awal-awal juga PR juga ya gitu, kita bagaimana saling percaya satu sama yang lain gitu. Jujur, kita udah bisa-bisa nih. Dari dulu hasil tabungan saya kerja, terus sampai nol. Kalau kita tidak lanjutkan, saya udah memotivasi petani, sudah berjuang sampai di sini, masa kita mau berhenti? Berarti banyak lagi pengangguran di bawah saya. Tanggung jawabnya berbeda. Mie sagu, satu mangkok mie sagu, di bawahnya itu banyak keluarga yang kita hidupi. Dari petani sagu, dari nelayan, dari penjual-penjual di pasar. Nah, mereka juga butuh hidup keluarganya. Terus tanya, kita makan apa? Anak-anak saya sekolah gimana? Ya, kita bangkit lagi gitu. Kalau saya prinsipnya gini, saya sudah mulai, ya saya juga harus menyelesaikannya ya. Selamat pagi, selamat datang di Balai POM di Ambon. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau cari tahu untuk proses izin Balai POM. Baik, saya arahkan ke dalam ya Ibu, mari Bu. Prosesnya buat saya sih tidak terlalu sulit ya. Karena itu kan kita tidak dituntut langsung 100% hari itu semua persyaratan yang ada itu harus kita penuhi. Enaknya itu sama Balai POM, kita dikasih waktu. Kalau misalnya dari lokasi produksinya seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, Ibu lokasinya sudah terpisah dari rumah tangga, jadi itu sudah memenuhi kriteria untuk izin edarnya BPOM. Kemudian dari kategori pangan,
Ibu kategori pangannya sudah masuk ke resiko sedang. Kemudian peralatan yang Ibu gunakan apakah masih manual atau sudah semi otomatis dan pakai alat-alat otomatis? Masih semi otomatis. Ketika dikasih waktu itu juga nggak ditinggalin, kayak misalnya perbaikan ruang produksi. Karena kan standarnya harus betul, standarnya harus benar, kayak keranjang sampah harus yang tertutup. Nah, itu kan nggak hari itu juga yang harus kita penuhi ya. Kita berproses. Ketika kita sudah siap, kita tinggal foto. Saya foto, nanti ada dari tim Balai POM juga datang untuk memastikan lagi, oh sudah betul. Nah, awalnya memang kita ketemu di saat pameran. Kami kebetulan punya inovasi kami namanya Pesta Kenari. Kepanjangannya penerbitan sertifikat dalam sehari. Kami melihat kemasannya semuanya sudah bagus, kami menawarkan ke pelaku usaha, apakah yang bersangkutan mau kalau kita dampingi untuk meningkatkan izinnya dari PIRT ke MD dan berupaya supaya bisa dihilangkan dasar pikir atau pemahaman bahwa izin edar MD itu lambat. Sebenarnya tidak juga, tergantung bagaimana respon dari pelaku usaha. Dia mau mencoba. proses dari awal itu ketika kita sudah ke Balai POM, tim Balai POM datang ke lokasi untuk survei apakah ruang produksi kita sudah sesuai standar yang ditentukan oleh Balai POM. Akhirnya karena awalnya kita kan baru memulai, jadi ada beberapa yang harus kita perbaiki. Enaknya itu sama petugasnya itu kita dikasih contoh dokumennya, jadi kita nggak mulai dari nol. Yang bersangkutan kaget ketika justru izin edar MD-nya itu keluar dengan kurun waktu yang sangat singkat. Tapi sebelumnya kan kami sudah ada pendampingan, ada pemeriksaan sarananya, dia sudah mendapat IPC PPUB-nya, kemudian pada saat BIMTEK dia hanya melengkapi data untuk label yang sudah ada dari PIRT, ada harus tambahan diperbaiki untuk label dengan kapasitas sebagai MD, dia perbaiki dan hari itu saja bisa keluar izin edarnya. Dari pihak Balai POM-nya ini kooperatif juga memastikan kita. Terus kalau kita ada kendala itu kita diarahkan gitu loh. Dan bahan yang kita pakai pun bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita. Yang penting masih sesuai dengan standar. Pagi Ibu. Bedong rajinnya ada kerja banyak. Iya pagi-pagi di sini Ibu. Mama sayang, kenapa kerja sem pakai sarung tangan, sem pakai panutup kepala? Mari katong pakai supaya jangan tercemar toh makanan yang dibuat tercemar. Ini beta ada bawa nih, pakai sekali. Makasih. Iya. Iya. Mama pakai. Saya bangga sebagai pegawai Badan POM RI yang bekerja di Provinsi Maluku. Nah, sebenarnya tugas kita ini mulia, melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Dari tugas mulia itu sebenarnya sudah ada beban di dalam pikiran, di dalam hati, bagaimana caranya kita mengimplementasi kata melindungi ini. Terbebannya itu bagaimana kita harus terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar mereka paham apa yang bisa menyebabkan bahaya jika mereka salah menggunakan obat, salah mengkonsumsi makanan dan seperti itu. Jadi jangan sampai itu terjadi, kita yang harus prepare awal supaya jangan sampai masyarakat itu tidak tahu gitu. Iya nostalgia ya. Iya. Lalu yang sana ada bikinnya apa, kerjanya apa lah ketawa-ketawa. UMKM itu kita yang dari BPOM itu memang benar-benar harus dampingi. Ketika PIRT itu sudah terbit, terkadang kontinuitas produksinya itu tidak jalan. Yang penting sudah dapat nomor PIRT, udah selesai. Entah kenapa stagnan seperti itu. Maluku dengan tantangan alam dari kami itu kalau mendatangi kabupaten yang lewat darat, entah laut, entah udara. Kalau umpamanya lewat laut, tantangannya kami harus pastikan iklim juga, ombak dan sebagainya supaya kami juga bisa tidak terkendala, itu dari tantangan alam. Kemudian kalau kami mau melakukan sosialisasi, kumpulin orang nih di desa,
mereka tidak bisa on time waktu. Padahal maksudnya kita juga harus lebih on time supaya materi yang diberikan lebih banyak. Tapi kadang kita harus bersabar untuk menunggu sampai lengkap dulu baru kita mulai. Enaknya itu kalau Badan POM itu ya, dia itu nggak ada pungutan-pungutan liar. Kayak registrasinya itu kita semua online, langsung dibayar ke negara. Dan kita UMKM dapat diskon 50%. Untuk pengujian itu sama BEM itu juga gratis yang pernah saya dapatkan, dan itu sangat membantu. Ibu Dia ini kan beliau bukan orang Ambon, tapi dengan adanya usaha lewat mie sagu, ini betul-betul beliau sangat mencintai Ambon, mau memperkenalkan Ambon lewat mie sagu dan beberapa produk lainnya yang berbahan dasar sagu. Menyentuh saya juga bahwa kenapa ada orang yang bukan Ambon punya hati seperti begini. Lah saya yang orang Ambon, saya ngapain? Harusnya saya harus lebih merasa memiliki daripada Budia yang notabene bukan orang Ambon. Berarti ini juga menantang saya untuk lebih mengedukasi masyarakat supaya mari kita jangan tergantung nasi, jangan tergantung beras. Kita bisa lebih mencintai Maluku lewat mari mengkonsumsi sagu seperti itu. Kami bangga karena kami meneruskan tradisi yang diturunkan oleh orang tua. Bukan untuk diri kami, tetapi untuk diperkenalkan kepada generasi muda supaya menjaga kelestarian sagu ini bukan untuk kehidupan kelangsungan manusia saja, tetapi untuk organisme yang lain. Kemuliaan nama Tuhan. Harapannya adalah tentunya partisipasi mereka di dalam seluruh aspek pembangunan yang terkait dengan ekowisata sagu ini ataupun hutan sagu ini bisa membuat masyarakatnya khususnya generasi muda itu terpanggil dan tersemangati, karena kalau tidak ya akhirnya apa yang dikerjakan untuk siapa pada akhirnya kalau tidak untuk mereka sendiri. Sebenarnya Indonesia itu makanan pokoknya adalah sagu. Itu bisa dibuktikan yaitu di Borobudur. Salah satu reliefnya ada gambar sagu. Ini bukan saya yang berkata-kata sendiri, tetapi berdasarkan teman-teman peneliti sagu. Harapan kami pelaku usaha bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan izin. Dan sangat-sangat ingin melihat bahwa sagu atau produksi dari Maluku ini bisa dipakai oleh semua masyarakat. Justru bisa diekspor keluar. Itu harapan kami. Sagu itu bisa menjadi ketahanan pangan lokal di Maluku, dan peluangnya sagu itu sangat besar, tidak hanya menjadi ketahanan pangan di lokal, tapi kita juga bisa menjangkau pasar lebih luas. Ternyata peluangnya sangat luas, seperti komunitas healthy food, komunitas vegetarian itu ternyata juga mencari. Ketika ada sagu ini mereka sangat antusias, bahkan bayar-bayar dari luar negeri itu yang dicari sagu. Kesejahteraan petani-petani juga lebih baik karena sagu yang tadinya tidak menghasilkan atau tidak menjadi nilai ekonomis, saat ini ketika kita olah, kita kembangkan, kita inovasi, sagu itu menjadi nilai ekonomi yang sangat tinggi.